S1 PGSD Universitas Asia ingin mempresentasikan Pancasila sebagai ideologi bangsa. Ideologi ini berasal dari kata ide atau gagasan dan logos yang artinya ilmu. Jadi secara umum, ideologi adalah sistem ide atau gagasan dasar yang menjadi pedoman dalam kehidupan individu, kelompok, atau bangsa. Nah, kemudian Pancasila ini berasal dari kata panca yang berarti lima, kemudian sila yang berarti prinsip atau asas. Jadi Pancasila adalah 5 asas yang menjadi dasar negara Republik Indonesia. Pancasila sebagai ideologi bangsa adalah dasar pemikiran, pandangan hidup, dan cita-cita yang menjadi pedoman dalam penyelenggaraan kehidupan bernegara di Indonesia. Sebagai ideologi bangsa, Pancasila bukan hanya menjadi dasar berdirinya bangsa, tetapi juga menjadi arah tujuan dan kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila bersifat terbuka, artinya dapat menyesuaikan dengan perkembangan zaman, namun tetap menjaga nilai-nilai dasarnya. Nah, sejarah singkat lahirnya Pancasila. Perjuangan kemerdekaan Pancasila ini lahir dalam konteks melawan penjajah. Kemudian peran tokoh bangsa Soekarno dan Hatta merupakan kunci perumusan nilai dasar Pancasila. Nah, prosesnya itu sendiri ini dimulai dari Piagam Jakarta melalui musyawarah atau kompromi yang matang. Tonggak sejarah pentingnya Pancasila. Jadi diawali dari pidato Soekarno ya pada tanggal 1 Juni 1945 yang juga diperingati sebagai Hari Lahirnya Pancasila. Jadi pengantar penting lahirnya Pancasila sebagai dasar bangsa. Kemudian nama kedua itu pengesahan Undang-Undang 1945. Pancasila dimasukkan sebagai dasar negara resmi yang kita ketahui. Pancasila ini terdapat pada alinea keempat ya di Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian dinamika sejarah. Nah, perjalanan Pancasila dari Orde Lama hingga Reformasi. Ada beberapa fungsi dari Pancasila sebagai ideologi bangsa. Di sini ada 5 fungsi. Yang pertama yaitu pedoman hidup. Bahwasanya Pancasila ini pedoman hidup dalam bermasyarakat, bernegara dan juga berbangsa. Fungsi yang kedua, pemersatu bangsa. Jadi Pancasila dapat mempersatukan bangsa yang beraneka ragam suku, budaya, dan juga agama. Yang ketiga, fungsinya adalah dasar dalam membuat hukum dan kebijakan negara. Yang keempat, yaitu menjaga identitas nasional dari pengaruh ideologi luar yang tidak sesuai dengan norma atau budaya di Indonesia. Yang terakhir adalah landasan moral dan juga etika. Jadi landasan moral dan etika dalam kehidupan publik dan juga pribadi. Di sini ada nilai-nilai dalam Pancasila. Yang pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa. Makna dan implementasinya, sila pertama menegaskan kepercayaan kepada Tuhan. Nah, di sini sesuai dengan selaras ya, sesuai dengan ajaran Islam, yaitu tentang tauhid. Ya, bahwasanya kita memiliki Tuhan yang esa, yaitu satu. Toleransi beragama, hidup rukun antar umat beragama adalah contoh nyata. Jadi implementasinya sila yang pertama ini adalah kita diminta untuk bertoleransi terhadap agama-agama lain. Maksudnya kita ketahui bersama bahwasanya di Indonesia memiliki beberapa agama yang diakui negara. Kemudian yang kedua atau sila yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab ya, kemanusiaan universal. Jadi setiap orang dihargai tanpa didiskriminasi ya. Jika kita kaitkan dengan ajaran Islam, bahwasanya Islam itu mengajarkan kita untuk saling menghormati ya. Jadi Islam itu rahmatan lil alamin,
yaitu keadilan dan perlakuan manusia secara mulia. Ya. Kemudian penghormatan HAM, hak asasi manusia dijunjung tinggi dalam kebijakan. Yang ketiga, pencegahan pelanggaran. Kasus pelanggaran HAM mendapat perhatian serius. Nah, di sini di Indonesia kita ketahui bahwasanya ada hukum-hukum ya yang mengatur terkait HAM ini. Banyak undang-undang yang sudah ditetapkan oleh pemerintah, terutama untuk upaya pemerintah untuk pencegahan pelanggaran hak asasi manusia yang sudah dirumuskan oleh DPR dan juga DPRD sebagai wakil rakyat. Nah, kemudian untuk yang sila ketiga yaitu persatuan Indonesia. Nah, nasionalisme, cinta tanah air sebagai pengikat bangsa. Jadi cara kita untuk mengaplikasikan persatuan Indonesia ini dalam kehidupan sehari-hari itu kita harus memiliki jiwa nasionalis ya, yaitu cinta tanah air, lebih mencintai produk-produk buatan dalam negeri gitu. Kemudian kebinekaan, keberagaman sebagai kekuatan nasional, dan tiga persatuan, yaitu upaya menjaga kesatuan di tengah perbedaan. Yang keempat, sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah, demokrasi Indonesia, ya, keputusan ini diambil melalui musyawarah mufakat ya, selaras dengan nilai-nilai Islam juga, bahwasanya dalam firman Allah di surat Al-Imran ya ayat 159 juga kita dianjurkan untuk bermusyawarah untuk menentukan atau menetapkan suatu keputusan. Gitu. Kemudian lembaga perwakilan, jadi lembaga di Indonesia itu ada DPR dan juga DPRD sebagai suara rakyat ya, yang mereka bertugas untuk memusyawarahkan suatu hukum gitu, memusyawarahkan suatu ya, jadi di Indonesia ada DPR dan juga DPRD sebagai suara rakyat yang bertugas untuk merumuskan atau ya memusyawarahkan terbentuknya suatu ketetapan hukum yang berlaku di Indonesia. Nah, partisipasi masyarakatnya yaitu masyarakat aktif dalam membangun dan mengambil keputusannya. Jadi harapannya nih, masyarakat ini kita sebagai masyarakat diharapkan mampu menaati aturan-aturan yang memang sudah dibuat dalam musyawarah. Nah, sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan, jadi setiap orang berhak memperoleh hak dan kewajiban secara seimbang. Kemudian juga persamaan hak, semua warga negara memiliki kesempatan yang sama dalam hukum, pekerjaan, pendidikan, dan juga pelayanan publik. Ya, nah gotong royong di sini keadilan terwujud melalui kerja sama dan kepedulian bersama, bukan individualisme atau egoisme. Nah, lanjut ke implementasi Pancasila. Kemudian implementasi Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Ya, yang pertama dengan hubungan keluarga, nilai saling menghormati dan gotong royong dikenalkan ya, seperti misalkan kita saling bekerja sama, ya, saling menghormati antara orang tua. Kita ajarkan kepada anak-anak kita untuk saling menghormati kepada orang tuanya, kepada kakaknya, bahkan kepada adiknya. Jadi ada sikap jadi harus saling menghormati dan juga gotong royong, yaitu saling membantu dalam mengerjakan pekerjaan di rumah. Gitu. Misalkan kita ajarkan anak-anak kita untuk melakukan kewajibannya, misalkan diberikan aturan-aturan. Ya. Jadi kita bekerja sama kepada orang tua agar anak-anak diberikan aturan-aturan di rumahnya. Gitu. Atau tugas-tugas yang memang harus dikerjakan bersama atau yang bisa dikerjakan sendiri. Kemudian di lingkungan sekolah, nah pendidikan karakter melalui nilai Pancasila dikuatkan. Di sini ya sudah kita terapkan di pendidikan karakter di sekolah-sekolah. Kemudian tantangan era digital menjaga nilai bangsa di dunia maya yang
terbuka. Jadi walaupun sekarang sudah banyak sekali ya akses kita bisa melihat, kita bahkan bisa melihat dunia hanya sekali klik ya. Jadi harapannya di dalam era digital ini, walaupun kita bebas berkomunikasi gitu kepada siapapun gitu, jadi harapannya kita harus tetap menjaga nilai bangsa ya, nilai bangsa di dunia maya atau di sosial media. Kemudian selanjutnya yaitu tantangan dan solusi dalam memakai Pancasila. Yang pertama, tantangannya itu adalah globalisasi yang membawa ideologi asing ya, seperti yang kita ketahui ya, kayak misalkan tren-tren bisa makanan tradisional luar negeri, makanan khas luar negeri, kayak misalkan spaghetti, terus apalagi pizza dan masih banyak lagi ya, itu sudah mulai merambah ya di Indonesia. Bahkan dengan adanya itu, tidak sedikit juga anak-anak kita lebih tertarik dengan makanan-makanan khas luar negeri dibandingkan makanan-makanan khas di dalam negeri. Ya. Kemudian radikalisme dan juga intoleransi meningkat. Nah, solusinya apa? Yang pertama itu menggunakan pendidikan Pancasila. Ya, menguatkan pendidikan Pancasila yang kita bisa terapkan ke anak-anak ya, terkait penguatan pendidikan Pancasila, gitu ya. Kalau misalkan di sekolah Islam, sebenarnya memang Pancasila ini sudah sangat selaras dengan ajaran Islam ya. Seperti tadi sudah sedikit disebutkan ya. Yang pertama, Tuhan Yang Maha Esa, kita bisa memberikan pemahaman kepada anak bahwasanya Tuhan itu Esa gitu. Bahwasanya Tuhan itu kita harus mengajarkan tauhid yang benar kepada anak. Kemudian seperti yang ketuhanan yang kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, bahwasanya kita bisa pahamkan kepada anak-anak didik kita bahwasanya rahmatan Islam itu adalah rahmatan lil alamin ya. Jadi Islam itu membawa keadilan dan juga memperlakukan manusia itu secara mulia gitu. Terus misalkan yang selain ketiga itu tentang kemanusiaan yang adil dan beradab ya. Misalnya jika dalam kita marah kepada anak didik kita, bahwasanya dalam Islam itu juga ada yang namanya menekankan ukhuwah Islamiyah ya. Dan Pancasila yang ketiga ya, Persatuan Indonesia, kita bisa berikan penguatan kepada anak-anak bahwasanya ini juga sesuai dengan ajaran Islam kita, yaitu menekankan ukhuwah ya, menekankan ukhuwah dengan Islam yang baik. Ya, misalkan kalau di dalam Islam itu ada ukhuwah Islamiyah, watoniyah, yaitu ukhuwah kebangsaan ya. Kemudian maupun basyariah, yaitu kemanusiaan. Ya, contohnya itu bisa siswa itu diajarkan pentingnya mencintai Indonesia secara contohnya gimana? Contohnya itu kita bisa mengajarkan anak didik kita untuk pentingnya mencintai Indonesia sebagai bentuk rasa syukur kita gitu pada Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Ya, yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, ini kita yang kelima ini kita juga bisa contohkan bahwa kita tuh tidak boleh membeda-bedakan murid satu dengan murid yang lainnya. Kita semuanya sama gitu. Kita juga di hadapan Allah semuanya sama, tidak berbeda gitu. Dan kita juga mengajarkan siswa untuk saling berbagi. Jadi misalkan bisa melalui proyek-proyek ya, kayak misalkan Jumat berbagi dan lain-lain. Baik, sekian dari saya. Saya mohon maaf jika ada kesalahan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.